dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau jaga kebersamaan kita, maka jurusnya ada 3. Yang pertama, kita mesti tahu dan sadar bahwa asal kita satu. Serba salah sama Ustaz Somad ini. Nanti saya bilang satu, dia bilang sama. Asal kita sama. Asal kita adalah dari Nabi Adam. Orang Makassar, nenek moyangnya keturunannya siapa? Adam. Orang Jawa, Adam. Orang Sunda, Adam. Abdul Somad orang Sumatera, Adam. Orang Barat, kalau memang dari Nabi Adam, kenapa matanya biru? Orang Afrika, Adam. Kalau memang Nabi Adam, kenapa kulitnya hitam? Karena memang anak Nabi Adam itu bentuknya macam-macam. Sama macam bapak, ibu. Tiba-tiba ada anak satu lain. Pas diperiksa, rupanya gen tetangga. Ini kita semua. Tidak ada manusia di dunia ini di luar keturunan Adam. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, keturunannya semua berasal kullukum min Adam. Kamu diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing. Lalu yang disombongkan apa? Maka nanti kalau ada tetangga yang pejabat, yang orang kaya, yang bangsawan, yang sombong, kasih tahu sama dia, dari Adam. Adam dari tanah, kau akan mati masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Apa yang kau sombongkan? Jabatanmu cuman 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Hartamu semuanya akan tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Lalu yang disombongkan apa? Ustaz Somad itu sombong karena channel YouTube-nya ditonton 300 juta orang. 300 juta orang yang menonton, tidak satu pun yang mau ikut ke liang lahat bersama Abdul Somad. Betul? Betul katanya. Instagramnya followernya 7 juta orang. 7 juta orang. Tidak ada satu pun yang mau menemaninya walaupun satu malam di liang lahat. Betul? Yang menemani kita hanya amal soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita mau bisa berteman, bersahabat, menjaga ukhuwah, yang pertama mesti kita jaga, kita sadar, kita tahu bahwa asal kita satu. Ustaz, kalau memang betul asal kita sama, kalau memang benar asal kita satu, diciptakan dari tanah, sifat tanah kan rendah, sifat tanah kan diinjak, sifat tanah tidak melawan, sifat tanah itu tidak seperti api yang menyala. Itu adalah asal setan, iblis, jin. Kita ini sifatnya tanah. Tapi kenapa macam-macam sifat manusia? Asalnya tanah. Karena tanah juga macam-macam. Yang lambat bayar utang itu dari tanah liat. Yang tidak pernah mengembalikan pinjaman, minjam rantang, minjam mobil, minjam motor, janji sehari, pulang seminggu, itu diciptakan dari tanah lumpur hidup. Disedotnya semua barang orang. Teman saya ini Pak Ustadz bawaannya mau kelahi aja, itu diciptakan dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Tapi jangan gara-gara ini pulang nanti menghukumi orang kawan tetangga. Syanu tanah sengketa, syanu tanah liat.
Janut tanah. Ini mau menimpakan bebannya ke orang. Anaknya titipkan ke orang, istrinya titipkan ke orang, utangnya titipkan ke orang. Ini dari tanah juga, tanah longsor. Kita ngaji bukan untuk menghukumi orang, kita ngaji untuk menyadari diri kita sendiri bahwa saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya dari tanah yang ditiupkan roh ke dalamnya, lalu hidup dan bernyawa sampai akhirnya kita akan orang kaya, orang miskin, lebih cepat. Orang ganteng, yang tak ganteng, setengah mati. Semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kalau begini prinsip hidup, kita akan bisa bersaudara. Bersaudara di Topoyo sampai ke surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Ustaz Somad itu ngomongnya aja bersaudara. Katanya kita duduk sama rendah, tingginya tegak sama tinggi. Katanya berasal dari asal yang sama, tapi buktinya dia tidak memposisikan dirinya sama. Dia berada di atas pentas, pentasnya pakai karpet, karpetnya di atas ada lagi hambal yang tebal, habis itu dikasih lagi bantal, duduk tempatnya tinggi. Saya nggak minta, ini panitia yang nyiapkan. Jangan salahkan saya. Tidak pernah Abdul Somad pesan kalau ngundang Abdul Somad tiketnya mesti bisnis kelas, hotelnya mesti bintang 5, mobilnya mesti 1 miliar ke atas, duduknya mesti. Nggak pernah. Kalau ada orang yang berani menjamin saya bisa mendatangkan Abdul Somad, tiketnya mesti bisnis kelas, hotelnya bintang 5, kirim duit banyak-banyak, Pak Kapolres tangkap. Dia penipu dan pembohong. Abdul Somad datang ke Sulawesi Barat, ke Mamuju, Mamuju Tengah, tidak tahu yang ngundang siapa, entah pesantren, entah musola, entah masjid, entah pejabat, rakyat jelata. Yang penting keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sampai dengan selamat, hari Senin akan pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan perjalanan dakwah ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau ada orang Topoyo yang angkuh dan sombong, hilangkan keangkuhan dan kesombongannya ya Allah. Orang yang sombong, yang angkuh, capek sendiri. Dulu waktu ada jabatan, disambut orang dengan baleho, dengan umbul-umbul. Tala'al badaru alaina min sani wada wajabas alaina mada'al ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil ji'ta syaraftal madinah marhaban ya khairada. Waktu ada jabatan, waktu ada kekuasaan, waktu masih punya harta, waktu masih muda, disambut orang dengan gegap gempita, dengan kalungan bunga. Begitu sudah tak ada jabatan, buka pintu sendiri, nyetir sendiri, tidak dikawal, akhirnya kena penyakit PPS, Post Power Syndrome. Merasa tidak dihormati, merasa tidak dimuliakan, di rumah marah-marah, akhirnya stroke. Lama-lama enggak mati. Kalau mati langsung enggak apa-apa, setengah mati. Marah sama anak, marah sama istri. Waktu kau sakit, yang ngurusmu adalah anak dan istri. Dulu sama kawan baiknya bukan main. Bro, kita ngopi sebentar. Oke, I'm coming. Tapi saat terbujur di rumah, malaikat maut belum juga datang. Siapa yang menyuapkan makanan? Istri. Datang teman, kawan, sahabat, sama-sama sehat, sama-sama kaya, sama-sama banyak duit, banyak kawan.
Tapi kalau sudah sendiri di rumah, yang paling dekat adalah ibu-ibu semua. Betul ibu? Mereka inilah yang akan menyuapi bapak makan siang. Makan ya pak. Nanti sore mamam pak. Sabar ya pak, sabar. Insya Allah nggak sampai hari Jumat selesai nih insya Allah. Mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah dapat istri solihah. Kalau sampai kalian dapat istri yang tidak sayang sama kalian, apalagi saat kalian sakit, yang pertama dicarinya mana STNK dan BPKB, mana akte notaris surat tanah, mana surat dari Badan Pertanahan Nasional. Habis itu dicampurnya kopi sama gula. Jangan suuzon, nggak boleh. Kopi, gula, habis itu baru racun. Akhirnya kalian pun mati. Mati. Mana kehebatan, mana kemuliaan? Ini yang Ustadz sebut ini, Ustadz nyindir siapa? Saya nggak ada nyindir pejabat, saya nggak ada nyindir orang kaya, saya nggak ada nyindir bangsawan. Saya bercerita tentang diri saya sendiri. Karena tadi saya datang disambut dengan Tola'al Badru Alaina. Saya datang disambut dengan Allahu Akbar. Pakai kain sutra laki-laki tidak boleh pakai sutra. Pakai kain sarung nggak boleh. Pakai baju nggak boleh. Ini kok dipakai, dikasih panitia. Habis ini nanti dicopot, diletakkan di lemari di rumah Ustadz Somad, ditulis dari Mamuju Tengah, kenang-kenangan sampai akhir hayat. Jadi sampai saya mati, setiap saya membuka lemari, saya akan teringat dengan Topoyo yang memberikan bunga tidak layu-layu, karena bunganya bunga plastik. Itulah kenapa banyak perempuan tidak ingin layu. Dia ingin tetap cantik, dia ingin tetap mekar, dia ingin tetap muda. Akhirnya wajahnya isinya kresek. Namanya oplas, operasi plastik. Mudah-mudahan istri kita semuanya diberikan Allah kesabaran untuk tidak ikut-ikutan operasi plastik ini, insya Allah. Kenapa? Karena yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari plastik jangan sampai ketika ada penggalian kubur ini ada perluasan kota Topoyo. Karena perluasan kota, beberapa makam yang ada di tengah kota kita akan pindahkan karena tidak sesuai dengan tata kota. Begitu mau dipindahkan dari tanah kembali ke tanah, digali kuburnya, kok jadi plastik? Hidung plastik, dagu plastik, pipi plastik, bulu mata plastik, lentik bukan main. Pas ada orang bakar sampah, layu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang wajar-wajar saja karena kita dari tanah, maka warna kulitnya juga warna tanah, nggak usah terlalu diurus warna kulit. Ini banyak orang sekarang sibuk skincare, sibuk perawatan, merawat wajah dengan wudhu, dengan mandi, dengan tahajud, dengan zikir, dengan baca Quran bagus. Tapi kalau sampai suntik sana suntik sini, alhamdulillah muka putih, leher hitam. Lama-lama orang bingung, ini orang apa sapi? Apa yang mau dicari ini? Bapak siap menerima istri apa adanya. Betul? Lalu kenapa orang bersoleh? Dia bersoleh bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang. Kalau mau keluar rumah, cantiknya bidadari turun dari pohon jengkol. Tapi kalau untuk suaminya di rumah, dia seperti tiga: mak lampir, sundel bolong, nyi blorong. Yang keempat, suster ngesot. Yang kelima, kuntilanak.
Saya heran juga, kenapa hantu itu perempuan semua? Ustaz, ini diskriminatif ini. Nggak boleh bilang hantu perempuan semua. Betul, ada beberapa hantu yang laki-laki. Contohnya genderuwo. Tapi nggak terlalu banyak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perempuan yang ada di Topoyo, ini adalah wanita-wanita solihah. Mereka ini adalah bidadari surga semuanya. Begitu cara menghibur orang yang sudah hampir tersinggung.